Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat akhir zaman, kita beruntung masih bisa hidup dan belajar bersama tentang kisah akhir zaman sesuai Quran dan Sunnah. Selain munculnya Dajjal, ingin tahu kan apa lagi yang terjadi di akhir zaman ini? Saksikan ya serialnya. Ini adalah seri pertama. Kita bahas tentang ujian umat di akhir zaman. Semoga tidak menimpa kita ya. Sobat, ya, tak ada yang mau hidupnya susah, sengsara ditimpa bencana. Kita pasti berharap dan selalu berdoa hidup penuh kemakmuran dan rasa aman. Tapi Allah Ta'ala berkehendak lain. Bencana datang silih berganti untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang paling beriman? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Bencana alam, kelaparan, wabah penyakit, dan perang mewarnai sejarah hidup manusia. Inilah sesungguhnya bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Perang tak henti berkobar karena keserakahan manusia untuk menjara sumber daya alam. Perang makin membara karena kesombongan manusia untuk menjadi penguasa dunia. Tapi karena kita bukan bagian dari yang sombong, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya, ya, biar editor kita bahagia. Oke, baik kita lanjutkan. Perang pun tak bisa dielakkan jika tujuannya untuk membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Ingatlah, perang yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melawan kaum kafir Quraisy, begitu pula perang perlawanan yang digelorakan oleh para pahlawan kita untuk mengusir para penjajah. Dan suatu saat, pada akhir zaman, umat Islam akan kembali menghadapi peperangan besar melawan Dajjal. Perjuangan bangsa Palestina melawan Zionis Israel merupakan bagian dari skenario Allah menjelang peperangan besar di akhir zaman. Inilah cobaan berat untuk menguji keimanan mereka, sekalian mempersiapkan generasi yang tangguh untuk menjadi pasukan pembela Al-Mahdi. Lalu, di manakah posisi kita? Seberapa tangguhkah kita menghadapi berbagai cobaan hidup? Dan apakah kita diam melihat umat Islam di negeri lain ditindas oleh penguasa zalim? Padahal Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukanlah golongan kaum muslimin." Hadis riwayat Muslim. Umat Islam tengah mengalami ujian yang besar. Setelah hancurnya kekhalifahan Turki Utsmani, tak ada lagi satu kepemimpinan yang mampu menyatukan barisan. Umat Islam tercerai-berai, bahkan saling bermusuhan. Jika kita mau jujur, kondisi umat Islam saat ini sama seperti yang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. "Kalian kaum muslimin akan diperebutkan oleh umat-umat lain seperti orang-orang yang memperebutkan makanan hidangan yang ada di hadapannya." Kami para sahabat bertanya, "Apakah dikarenakan jumlah kita sedikit pada saat itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tidak, bahkan jumlah kalian banyak, namun kalian seperti buih di air bah. Sungguh, Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian, dan sungguh Allah akan memasukkan penyakit wan di dalam hatimu." Kami bertanya, "Apakah penyakit wan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati."
Kondisi umat Islam saat ini sudah tergambar dalam hadis ini. Jumlah pemeluk agama Islam di dunia termasuk paling besar, namun jumlah ini belum menjamin kekuatan umat Islam. Umat Islam diibaratkan oleh Rasulullah seperti buih, paling mudah terlihat, paling indah dan paling banyak, namun yang pertama menghilang jika angin menghembus dan menghempaskan ke udara. Tak ada satu negeri muslim yang saat ini terbebas dari berbagai intervensi dan konspirasi global dari musuh-musuh Islam. Sementara umat Islam sendiri tengah digerogoti penyakit akut, yaitu wan. Ini penyakit akibat cinta dunia dan takut mati. Bagi orang yang cinta dunia berlebihan, dunia yang sementara ini seolah-olah akan abadi. Karena itu mereka pasti takut mati. Padahal mereka sesungguhnya tertipu dengan gemerlap dunia. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya, akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 64. Wan, secara bahasa artinya lemah. Umat Islam saat terjangkit penyakit wan, pasti akan lemah. Saat hati kita sudah diliputi wan, tidak akan mampu menyambut seruan jihad fi sabilillah. Baik berjihad dengan menginfakkan harta di jalan Allah, apalagi berjihad dengan mengorbankan jiwa. Cinta dunia dan takut mati, penyakit yang menghancurkan semangat jihad. Padahal dahulu inilah ruh yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, hingga mereka disebut oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Mereka adalah suatu kaum pilihan yang langsung dididik oleh Rasulullah. Mampukah kita meneladani mereka? Buat sobat yang cinta Nabi dan para sahabat, jangan lupa tekan like, share, and subscribe. Lalu tekan pula tanda loncengnya ya. Oke, ikuti terus serial lanjutannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.